Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Senang rasanya melihat cengkraman Joko Widodo di pemerintahan sekarang semakin sini semakin melemah. Tuntutan dari mana-mana banyak dilayangkan, yang mana itu akan menjadikan sedikit banyak pikiran lah sama Pak Jokowi itu. Banyaknya pikiran itu akan mengakibatkan kepada kurangnya istirahat akan mengakibatkan kepada kelelahan akan mengakibatkan kepada susah berpikir. Jadi banyak pikiran, akhirnya mikirnya susah. Nah, tatkala berpikirnya susah, pada akhirnya kesimpulan-kesimpulan dan perintah-perintah itu tidak akan tepat sesuai yang dibutuhkan. Pada akhirnya kolaps sendiri. Nah, itulah yang sedang kita saksikan sekarang ya. Pucuknya nanti sebetulnya saya lihat Gibran ini berhenti jadi wakil presiden. Nah, itulah kalau itu sudah terjadi ya sudah tinggal menunggu waktu lah. Jokowi dan orang-orang yang mengikutinya itu satu persatu diperiksa begitu. Sekarang ini masih tahap awal saya lihat, dan itu sebuah tanda yang baik. Yang mana sekarang Jokowi itu kekuatannya hampir tinggal termul-termulnya saja. Yang memiliki kekuasaan ya masih ada, cuman saya kira ini awal dari crumbling, awal dari keruntuhannya dinasti Jokowi. Nah, sebetulnya ya saya begitu di dalam channel ini sudah sering kali membahas Habib Rizik. Habib Rizik itu diantaranya yang paling frontal itu melawan Jokowi. Habib Rizik itu sudah bukan main-main lagi tuduhannya kepada Jokowi itu. Tuduhannya itu sudah pembunuh. Sudah bukan tuduhan ijazah palsu yang kayak gitu, malah itu mah kecil begitu ya. Nah, sampai sekarang tuduhan Habib Rizik ini tidak digubris sama sekali oleh Jokowi itu, tidak didengarkan sama sekali. Karena memang apabila dalam pengertian tidak didengarkan itu tidak direspons begitu ya. Karena apabila ini direspons, kemudian apalagi sampai Pak Jokowi ini bukan Pak Jokowi, Habib Rizik ini dipidanakan karena tuduhan misalkan atau karena mencemarkan nama baik, ini akan terungkap semua begitu. Nah, makanya dibiarkan tuh Habib Rizik ini sudah mengantongi orang-orang yang sekiranya itu terlibat dalam KM50. Dan bukan hanya mengantongi, Habib Rizik sudah keluar-keluar, tapi tidak ada orang yang berani sama sekali dari orang yang disebut itu ya, yang menanggapi Habib Rizik. Tidak ada yang berani. Ini menunjukkan yang disebutkan oleh Habib Rizik itu benar. Nah, di lain pihak atau di lain waktu, Habib Rizik juga pernah menyebutkan bahwa beliau ini memiliki saran terhadap presiden agar tidak memakai orang-orangnya Jokowi. Tetapi malah dijadikan orang-orangnya Jokowi. Nah, yang orang-orangnya siapa? Prabowo itu ya, orang-orang Jokowi itu. Yang mana sekarang lagi malah dibuang-buang sendiri sama Prabowo itu. Kita akhirnya kan tersenyum gitu ya. Tersenyum kenapa? Karena begini, pada akhirnya ya perkataan ulama, atau saya katakan dalam hal ini karena Habib Rizik ini adalah seorang alim dalam bidang agama dan memiliki kepedulian di dalam bidang politik, saya katakan begini, perkataan seorang ulama itu ya, dia akan menyenangkan pada akhirnya, akan menyenangkan. Jadi yang dikatakan oleh Habib Rizik misalkan begitu ya, jangan pakai orang anu terhadap Prabowo misalkan. Kemudian oleh Pak Prabowo ini didengarkan, kemudian dilaksanakan atau direken lah ya bahasanya itu. Dipertimbangkan, kemudian setelah dipertimbangkan dilaksanakan. Ini akan menjadikan negara kita baik. Saran dari ulama. Nah, apabila itu tidak dipertimbangkan ya, maka pada akhirnya kecelakaan itu akan kembali kepada siapa? Kepada orang yang tidak mempertimbangkannya. Nah, sebagaimana sekarang, untung saja Indonesia kemarin waktu chaos itu tidak seperti Nepal. Itu di antara gara-garanya orang-orangnya Jokowi. Orang-orangnya Jokowi masih dipakai sama Pak Prabowo. Nah, pada akhirnya kita ini tinggal menunggu nampaknya kebenaran apa yang dikatakan oleh orang-orang yang tulus ini, termasuk diantaranya Habib Rizik. Dan kita akan mendengarkan sekarang Habib Rizik itu lagi seneng-senengnya begitu ya, karena apa yang diucapkannya terbukti begitu. Nih, kita akan lihat. Aduh rakyat protes saudara, anggota DPR santai pakai ngeledek joget-joget. Udah gitu pakai bikin rekaman lagi pakai horek, pantas saja lu pada budak. Kacau tidak? Ya, Kacau tidak?
Nah makanya kita lihat kemarin kejadian di Jakarta, anggota DPR yang baik, yang lembut, yang santun, yang dekat dengan rakyat, nggak ada rumahnya didatengin, sudah. Betul, betul. Tapi yang ngedek rakyat, yang ngatain rakyat tolol, sudahlah, yang korupsi habis-habisan, mereka satu persatu didatangi oleh rakyat, betul, betul. Saya nggak dukung rakyat datang ngejarah, nggak ngejarah, haram. Tapi, lu nantang sih. Tapinya banyak bener. Betul, betul. Buktinya anggota DPR yang baik diserbu gak? Enggak. Anggota DPR yang baik buktinya aman tidak? Aman. Anggota dewan pejabat yang gak korupsi aman gak? Nah, jadi sekali lagi saudara, mengatasi masalah itu, saudara jangan asal goblek, jangan seenaknya ngomong, saudara. Makanya hari ini saya lagi bahagia. Salah satu tuntutan kita supaya menteri tukang palak, saudara, diberhentiin. Alhamdulillah berhenti. Alhamdulillah. Saya heran perempuan bisa jadi tukang palak. Itu Pak Bu Sri Mulyani ya. Bermasalah memang. Sudah selesai lah, alhamdulillah. Mudah-mudahan gak dipakai lagi dalam bidang apapun. Udah suruh terbang aja sana. Jadi di IMF ya, di World Bank sudah. Gak butuh kita Indonesia orang kayak Sri Mulyani itu. Kacau sudah. Otaknya ada pajak, dikit-dikit pajak. Kalau perengan malak wajar. Nah ini kalau yang namanya menteri malakin rakyat tega bener, betul. Betul. Dari kemarin, dari tahun lalu saya udah bilang, ini orang jangan diajak jadiin menteri. Saya udah sampaikan kok ke Bapak Presiden, saudara. Baik lewat mimbar-mimbar, lewat jalur khusus, lewat kawan-kawan yang ada sekitar dia. Kita udah sampein, ini nama-nama yang bahaya. Ente jangan pakai. Kalau ente pakai, rusak di negeri. Saya sebutin, ada sekian belas orang, semuanya dipakai. Nah itu betul berarti Habib Rizik, karena perkataannya konsisten ya. Di antara salah satu ciri kejujuran itu perkataannya konsisten. Nah, ini yang dibahas tadi oleh kita. Kalau misalkan ini tidak dilaksanakan, yang rugi siapa? Ya karir politik mereka sendiri. Nah makanya kalau mau dengerin ulama yang kayak gini, jangan kayak yang di pesantren Buntet itu siapa kemarin. Orang-orang kayak gitu yang seneng-seneng duit, jangan kayak gitu dengerin ulama mah. Ya ini juga peringatan nih buat yang di RT jadi lurah begitu ya, atau jadi apapun lah yang memiliki kewenangan di dalam mengatur kebijakan publik sedikit banyaknya begitu. Bertemanlah dengan ustadz-ustadz yang tulus. Jangan berteman dengan ustadz-ustadz yang suka duit, apalagi suka duit ngambil dari gak usah saya sebutin lah ya, malu nih sebagai asatid. Gue bingung dah. Udah nasehatin baik-baik, gue pikir dia denger serius. Ya. Apa nasihat Habib? Gue sebutin satu-satu semuanya pada jadi. Kacau tidak? Nah sekarang nanya lagi, Habib ini lagi ada kerusuhan begini, bagaimana jalannya nggak ada lagi. Apa yang kita minta kemarin jangan diangkat, jangan diangkat dong. Ya, sekarang itu sudah terlanjur, berhentikan mereka, pecat, singkirkan, ambil orang-orang pintar, ambil orang-orang benar, ambil orang-orang yang baik untuk duduk di kabinet, ngurus rakyat, selamatkan agama bangsa dan negara. Betul? Betul. Allahu Akbar. Sebentar, ini juga harus diperhatikan oleh kita ya. Kita yang di kampung-kampung nih, katakanlah yang tidak bermain politik ya kerjaannya itu apa ya kehidupan sehari-hari lah ya, jalan-jalan sore, kemudian ada taklim, waktunya jajannya kita jajan. Ini seperti itu saja kehidupan di kampung itu, apalagi kalau ngobrolnya yang kampungnya benar begitu, yang kerjaannya itu ke sawah, kerjaannya ke kebun seperti itu. Itu kan apa ya, orang-orang yang pikirannya tidak kompleks. Dia tidak memikirkan politik dalam negeri, dia tidak memikirkan geopolitik, tidak memikirkan sama sekali. Jadi nah, bagi orang-orang seperti itu yang hidup-hidup di kampung itu ya, manusia itu dalam pikiran mereka masih bersih. Dalam pengertian kita punya nurani, kemudian kita menginginkan kebaikan bagi semua orang dan lain sebagainya. Di kota sana yang namanya Jakarta, orang itu udah macam-macam, udah lain-lain, udah beda-beda. Udah pola pikirnya itu. Kalau saya sih ya, kalau dengar orang Garut begitu, kerja balik dari Jakarta katanya begini. Kalau di Jakarta itu orang nggak ada lagi tujuannya cuma satu, apa? Cari duit. Cuman itu tujuannya. Nah, dari tujuan satu mencari duit itu memang generalisasi yang tidak sehat, betul itu, tetapi itu menunjukkan mayoritas. Saya paham tentang hal itu, tidak semua paham saya. Tapi itu menunjukkan mayoritas seperti itu. Bayangkan orang-orang seperti itu masuk ke urusan mengatur khalayak umum, mengatur negeri. Orang yang suka duit, kemudian dari yang suka duit itu jadi alat
bagi orang lain yang suka duit lebih banyak daripada orang itu. Ya, yang ini cuman pengen duit ya 1 bulan misalkan 30 juta. Nah, itu kan nanti bakal dijadikan alat buat orang yang pengen duit 1 bulannya 100 juta tuh. Terus itu jadi alat lagi. Itu jadi alat lagi. Terus seperti itu. Jadi alat orang yang ingin menguasai seluruh kekuasaan yang mungkin ada. Nah, kemudian pada jalannya orang yang seperti itu bukan cuma satu, tetapi banyak. Yang mana pada akhirnya betul kata Sidna Ali itu, dunia itu dia seperti bangkai. Apabila kamu menyukainya, bersiap-siaplah berebut dengan para anjing. Itu sudah demikian adanya. Dan nyata orang-orang yang duduk di pemerintahan itu orang-orang yang suka duit dan bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan duit itu. Bahkan ada yang tega mengambil nyawa orang untuk membunuh. Itu ada dan itu real dan itu terjadi. Ada di pemerintahan kita. Saya berpikir seperti ini ya, pemerintahan itu harusnya kan menjadi kumpulnya orang-orang yang suci. Ini malah menjadi tempat berkumpul orang-orang yang harusnya masuk penjara. Kalau tidak masuk penjara, masuk rumah sakit jiwa begitu. Kumpulnya di pemerintahan. Ini makanya harus kita mendengarkan para alim ulama yang mana mereka itu memiliki pandangan khusus begitu. Ya Habib Rizik sepertinya sih kalau dalam hal para ulama begitu ya, para asatidzah kita katakan demikian, tidak ada yang memiliki pengalaman politik semalang melintang Habib Rizik. Nah, disinilah beliau ini harus dijadikan setidaknya pertimbangan. Dan kalau misalkan sudah nampak pertimbangannya itu benar, sebagaimana dalam perkara ini, yaitu Pak Prabowo tidak mendengar apa yang menjadi nasihat Habib Rizik, kemudian terjadi kecelakaan di situ, sudah sepatutnya Habib Rizik ini didengarkan nasihatnya. Beliau itu nggak minta jabatan kok, dan kalau dikasih jabatan, saya kira akan menolak. Saya kira, misalkan seperti staf khusus dan lain sebagainya begitu ya, apalagi dijadikan komisaris, saya kira akan menolak Habib Rizik itu, dan lebih baik menolak. Tapi nggak tahu juga. Sekarang baru dengar, baru setengah dengernya. Alhamdulillah. Ya biar setengah kan bersyukur juga. Iya betul. Mudah-mudahan besok bisa semua. Amin. Amin. Nah kan sekarang tuh ada jenderal yang terlibat KM 50 udah mulai diberhentiin tuh. Baru ato nih. Masih ada 3 lagi nih belum diberhentiin. Apa gue mesti sebutin namanya? Sebutin aja Beb. Udah tangkep lagi. Udah tenang aja. Kalau ke sono saya udah kasih tahu si A, si B, si C. Ini terlibat KM 50. Berhentiin. Kalau ke lu nggak usah tahu dah. Ya bukan, gue ngasih tahu lu nggak bisa keberhentiin buat apa? Asal informasi aja, informasi. Setuju? Saya mau tanya, jenderal-jenderal yang terlibat tragedi KM 50 diberhentikan, setuju tidak? Setuju. Bagus tidak? Bagus. Takbir. Allahu Akbar. Nah, 1 udah diberhentiin kemarin, alhamdulillah. Aku lagi, saudara menteri jadi bandar judi. Nah, gile. Judi online begitu di sidang, semua itu terdakwa ngaku nyetornya kemana? Ke menteri. Nah kemarin diberhentiin juga loh. Alhamdulillah. Sebentar, ini menteri siapa yang dimaksud? Tolong tuliskan di bawah ya. Siapa ya? Tolong tuliskan di bawah itu. Mungkin pada tahu, saya terus terang tidak tahu. Bukan pura-pura nggak tahu, ini saya nggak tahu sama sekali betul ini. Nah, yang mana saya kemarin juga mengatakan ya, kaitan antara judi online dengan kerusuhan kemarin. Nah itu katanya kan ada yang bilang seperti ini, itu tidak ada kaitannya. Enggak, itu ada kaitannya. Bukan hanya karena judi online itu suka nyawer dalam semua event begitu, kemudian itu event di situ nyawer juga, enggak, itu lain, kemarin itu agak lain. Dan itu bukan hanya pembacaan saya saja begitu ya. Tapi masih ada yang belum, tenang aja. Nah dikit lagi yang lain kena semua. Amin. Nah udah 3 tuh, artinya 3 duri udah dicabut. Alhamdulillah. Mudah-mudahan besok duri yang lain dicabut juga ya ikhwan. Amin. Saya mau tanya sekarang, kalau Bapak Presiden betul-betul lawan korupsi, setuju tidak? Setuju. Dukung tidak? Dukung. Allahu Akbar. Tangan semua ke atas, takbir. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Saudara, sebentar. Saya belum pernah hadir di pengajian yang diisi oleh Habib Rizik, belum pernah. Cuman sepertinya ya kebayang itu ya. Sepertinya semangat itu terbakar sekali begitu. Makanya waktu 212 itu luar biasa betul emang ya. Dipimpin oleh Habib Rizik salah satunya yang memimpin itu, tetapi tidak ada kerusuhan, tidak ada kericuhan. Itu bagus sekali. Menteri Keuangan yang kemarin meres rakyat sama pajak udah diberhentikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kita dapat menteri baru, betul.
Nah, cuman ini menteri baru, mumpung baru jadi menteri, ngomongnya jaga mulut. Jangan perkara di negeri kita dianggap enteng. Hati-hati, hati-hati Pak, Bu. Ada orang kerja jadi pegawai, gajinya udah kena pajak. Nah dari gaji itu dia beli rumah, kena pajak lagi. Sebentar ya, kalau dalam urusan ini saya tidak setuju dengan Habib Rizik. Biarkan saja Menteri Keuangan itu ngomong semaunya dia begitu. Biar apa? Biar nggak diatur-atur begitu ya, ngomong-ngomong itu, supaya informasi itu diterimanya jelas. Seperti kemarin di DPR itu kan, yang motong DPR itu. Menteri Keuangan sekarang bagus saya rasa ya, entah kinerja ekonominya, cuman secara personality baik beliau itu. Dari apa yang saya lihat, sangkakan baik. Ya, dari segi itu ya, bukan dari segi yang lain. Nah, nanti dari duit yang tadi dia udah kena pajak, saudara, mau belanja di toko, di market, kena pajak lagi. Jadi semua apa yang kita kerjain semua kena pajak. Udah gitu pajaknya nggak tanggung-tanggung, saudara. Ada pajak yang 11%, 12%, 15%, saudara. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil, Rauf dan Rahim terhadap hamba-hambanya. Mari kita lihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, saudara, yang memberikan kekayaan kepada kita. Zakat harta yang kita diwajibkan hanya 2,5%. Subhanallah, itu pun hanya yang mencapai nisab dan haul, saudara. Orang miskin nggak ada kena zakat, saudara. Orang miskin nggak kena zakat kecuali zakat fitrah, itu pun kalau ada kelebihan makan di malam takbiran, saudara. Adil tidak Allah? Adil tidak Allah? Cuman 2,5%. Ini negara, saudara, gaji kita enggak, bayar kita enggak, minta pajak 12%. Udah gitu berkali-kali, saudara, bukan hanya sekali, gaji dipajakin, beli rumah dipajakin, beli baju dipajakin, berkali-kali kita bayar pajak. Apa? Dalam Islam, saudara. Sebentar ya, itu karena mereka memiliki tujuan ya. Karena negara ini memiliki tujuan, yang mana tujuannya sekali lagi itu tidak menjadi tidak mewakili lah begitu ya, tidak menjadi prioritas bangsa secara keseluruhan. Jadi bagi kita itu kan sebetulnya lebih baik pajak tidak besar begitu ya, daripada ada WUS, ada IKN tetapi pajak terus-terusan ditambah, kan mending nggak ada WUS, nggak ada IKN begitu ya. Indonesia ini, permasalahan di Indonesia ini bukan penerimaan yang kurang, tetapi korupsi itu permasalahannya. Kita saksikan sekarang korupsinya ratusan triliun. Begitu. Kita tidak anti pajak dalam pengertian sebagai warga negara Indonesia, tidak. Minimalnya saya lah. Kalau dilihat dari segi syariat, lain lagi urusannya, perdebatannya panjang. Ini mah finalnya saja begitu untuk saat ini ya. Kita tidak anti pajak kok. Silahkan kita dipajaki karena memang kita ini warga Indonesia. Tetapi caranya jangan seperti Sri Mulyani kemarin begitu. Caranya ajor-ajoran. Kita lihat kemarin itu ya, penerimaan pajak dari tahun ke tahun itu, misalkan pada zaman Pak Soeharto itu kan tidak terlalu banyak ya, penerimaan pajak itu sangat sedikit sekali. Tetapi kita bisa merasakan sebagai masyarakat itu makmur karena uangnya nanti berputarnya di mana? Di masyarakat lagi. Nah sekarang uangnya itu berputarnya di mana? Di negara. Negara nanti membelajakannya macam-macam lagi, malah disimpan di surat-surat begitu, tidak disimpan di sektor real, yang mana pada akhirnya kita diperas terus. Lihat saja di sekeliling kita itu ya, yang usaha banyak, yang beli sedikit, karena orang-orang yang menyimpan tabungan sudah mulai merasa tidak aman, kemudian mereka sudah mulai berusaha begitu, menjadi usaha. Sekarang orang-orang yang punya duit itu kerjaannya maunya bukan jajan tapi usaha. Lah terus yang jajannya mana? Nggak ada, duitnya diambil sama pemerintah, diambil sama judi online, diambil sama leasing itu sekarang. Itu uangnya diambil dalam pengertian di situ berputarnya begitu. Berputarnya tidak di sektor, tidak di masyarakat sendiri. Inilah kesulitan. Ya, jadi pajak itu bukan dari segi agama begitu ya. Dari segi kita sebagai manusia bernegara tidak menjadi masalah. Cuman memang kalau misalkan dibandingkan dengan Islam ya jauh tuh ya. Islam itu 2,5%, 2,5% pun tidak semua kena pajak itu makmur pada akhirnya. Sebetulnya kalau begitu makmur, asal jangan aneh-aneh pemerintahannya. Kalau orang ternak kambing atau ternak sapi, saudara, dia kena zakat peternakan. Begitu dia kena zakat peternakan, besoknya sapi-sapi dia jual, dia nggak kena lagi zakat perdagangan. Ya. Tidak ada dua zakat dalam satu objek, saudara. Betul, itu pun kalau sapinya nggak dikasih makan sama kita begitu ya, dalam pengertian diabur begitu, di angon apa bahasa Indonesianya itu ya, ya dilepasin lah begitu, di padang.
Kalau misalkan kita yang ngasih makannya tuh nggak kena pajak. Tuh Islam seperti itu. Akhirnya kan sangat dihargai kepemilikan. Ini salah satu katakanlah apa ya, rahasia dari hamba sahaya itu masih diakomodir oleh Islam tatkala Islam datang begitu. Karena memang tidak ada hak manusia sama sekali yang boleh diambil. Nah, hamba sahaya ini dia sudah properti saat itu begitu ya. Maka itu dia diakomodir. Karena masalahnya tadi tidak boleh hak manusia itu diambil secara semena-mena. Nah, sekarang kita negara sudah lain lagi. Jadi kalau misalkan ngobrolin sama Islam jauh lah. Mending sistem Islam, jauh. Nah, cuman kan permasalahannya nanti begitu. Pemerintah nih, dia kan punya zakat. Dia kan bisa tuh bikin perkara-perkara yang produktif. Ini bisa berbisnis dengan masyarakat. Nah, negara bisa berbisnis dengan masyarakat. Misalkan nanti apa yang ramai ini rokok misalkan begitu ya. Ya daripada kita itu mencukaikan rokok, jadi rokok harus dapat pajak. Ya mending pemerintah bikin pabrik rokok begitu. Ya, nggak usah pakai pajak. Jadi kan happy semua nih. Ya beli murah, dapat uang gampang begitu. Pemerintah pun dapat pemasukan. Jadi pemerintah pemasukannya harus kreatif. Ya, nggak pajak mah sudah, kalau kita mau katakan zakat itu vis-a-vis dengan pajak begitu. Ini bagus ya. Sistem Islam itu bagus. Wah, Ustadz ini pendukung syariat Islam. Emang mau ngapain? Saya itu muslim kok. Ya, cuman dengan cara yang bagus. Ustadz ini pendukung negara Islam. Emang mau ngapa? Ya, emang saya tuh mau Indonesia itu jadi negara Islam. Nah, terus mau apa? Tapi dengan cara yang benar, dan itu ada caranya di undang-undang begitu. Nah, kok buat saya mah NKRI bukan NKRI ya, Pancasila itu nggak harga mati buat saya mah. Kalau misalkan seluruh masyarakat Indonesia sepakat untuk ganti haluan dengan haluan apapun itu, nggak jadi masalah begitu. Mau sama komunis aja sekalian nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah buat saya mah. Tapi komunisnya yang benar begitu ya, bukan komunis yang dalam pengertian sosialis begitu. Nggak ada masalah. Cuman kalau cita-cita saya mau jadi apa? Mau jadi muslim. Permasalahannya sekarang itu bukan di dalam ideologi, bukan di dalam teologi. Permasalahannya sekarang kita itu di dalam negara itu apa? Orang-orang yang megangnya. Ya, mau megang negaranya apapun, coba tanyain orang-orang yang di Indonesia yang kuliah di China itu. China kan komunis, atau yang kuliah di Rusia kan komunis juga. Tanyakan sama mereka, mana yang lebih enak hidup ya secara kesejahteraan ekonomi, bukan yang lain. Di sana apa di sini? Pasti di sana jawabannya itu, bukan di sini. Begitu. Inilah ya. Jadi itu nuans lah nanti pembahasannya. Kalau misalkan mengatakan, "Oh, Ustadz ini bukan Ustadz dia. AA ini pendukung syariat Islam, emang pendukung negara Islam, betul ya. Cuman apakah saya ini ingin meruntuhkan dengan cara yang tidak benar? Kagak begitu. Enggak, saya mah dengan ngomong aja, ngasih edukasi bahwa setiap mukallaf itu diharuskan untuk melaksanakan syariat Islam begitu. Subhanallah, indah tidak Islam? Indah. Orang punya saudara peternakan ikan. Dalam mazhab Syafi'i zakat ikan nggak ada, saudara. Tapi begitu ikannya dijual, dia kena zakat perniagaan. Ya. Orang piara ayam. Dalam mazhab Syafi'i zakat ayam nggak ada. Tapi kalau ayamnya dijual, dia kena zakat perdagangan. Artinya apa? Nggak ada dua zakat dalam satu barang, saudara. Ya. Cukup satu kali dibayar zakat tahun itu, selesai. Ini pajak enggak berkali-kali. Semuanya kita dipajakin, saudara. Betul. Ini ada apa sampai kita beli kuota internet tetap kena pajak. Semua kerjaan kita dipajakin, saudara. Ibn Khaldun, saudara, rahimahullahu taala mengatakan, saudara, beliau seorang ahli filosofi dalam bidang sosial politik. Beliau katakan, kalau udah suatu negara hidupnya bergantung dari pajak, saudara, itu tanda-tanda negara tersebut bangkrut. Ya, itu dalam mukadimahnya ya, bagian-bagian agak terakhir itu. Jadi walaupun pemerintah nggak ngaku banyaknya pajak, itu menunjukkan bangkrut, saudara. Nah, sekarang kita sebut pengusaha lah, pengusaha pribumi, saudara. Berapa sih usahanya? Nggak sampai triliun-triliunan, paling-paling ratusan juta atau ratusan miliar, saudara. Nah, sekarang dia bikin usaha, saudara. Nah, begitu dia beli tanahnya kena pajak, dia bikin bangunannya kena pajak. Nanti begitu dia jual itu rumahnya sama pembeli, kena pajak lagi tuh, pajak penjualan. Yeah. Pajak tanah lain, pajak bangun rumah lain, izin IMB lain, amdalnya lain, semua kena pajak, saudara. Ujung-ujungnya, saudara, begitu dia dapat, saudara, untung, saudara,
katakan 15 miliar. Untungnya cuma 15 miliar. Ternyata yang diminta oleh pajak, saudara, 15% bukan dari untung bersih, dari semua. Dari modal pertama kali dikeluarkan sampai dapat untung 15%. Akhirnya apa? Dia bayar ke negara 10 miliar. Buat dia cuma 5 miliar. Bagaimana mau maju? Sebentar, tambah lagi satu lagi. Kalau mati kemudian diwariskan, kena pajak lagi. Pengusaha kita. Ya, betul. Bagaimana mau maju, saudara, para pengusaha pribumi? Mestinya kalau mau dikenakan pajak silakan. Pajak dari neto hasil bersih, bukan pajak dari bruto dari semuanya. Bangkrut pengusaha pribumi semua, saudara. Terus ada yang nanya, Habib, itu kalau orang-orang yang punya triliun-triliunan, oligarki itu yang bukan Islam, bagaimana? Saudara, oligarki banyak yang main akal-akalan sama pajak. Daripada bayar pajak 50 miliar atau pajak 1 triliun, dia undang petugas pajaknya sama kepala pajaknya, dibagi-bagi sekarang 5 miliar. Selesai. Dia sogok, saudara, diakali, dia nggak bayar pajak. Nah, ini tidak terjadi ya. Kasih aja deh 100 miliar, bagi-bagi, atur aja lah supaya dia nggak kena pajaknya. Saudara, padahal pajak yang dia mesti bayar, mestinya ratusan miliar, bahkan 1 T. Sebentar, itu di tingkat kabupaten terjadi juga begitu ya. Di tingkat rumah tangga juga kayaknya terjadi tuh. Ada pajak-pajak yang ditilep. Makanya mereka kaya-kaya. Saudara, yang pribumi cuma usaha kecil, udah kenain pajak habis-habisan, sampai banyak yang bangkrut. Jadi saudara, sebelum saya lanjutkan lagi, saudara, saya tambahkan satu lagi. Dulu di zaman Pak Harto, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Pak Harto melihat bagaimana nih cara gaji pegawai negeri, bagaimana cara gaji tentara dan polisi, bagaimana supaya pegawai negeri ini dapat rumah-rumah murah, perumnas. Dulu ada namanya perumnas, saudara. Bagaimana, saudara? Putar otak. Oh, bikin BUMN. Ratusan BUMN dibangun, saudara. BUMN bidang pelayaran, BUMN bidang penerbangan, BUMN bidang yaitu kesehatan, BUMN bidang pendidikan, BUMN pertambangan, saudara. BUMN yang ngurus yaitu minyak dan gas. Ratusan BUMN dibangun oleh Pak Harto. Bahkan di daerah diperintahkan bikin BUMD. BUMN itu badan usaha milik negara. Di daerah badan usaha milik daerah. Bikin perbankan, bikin asuransi, saudara. Semua dibuat. Untuk apa? Supaya negara ikut kerja, cari untung, untungnya untuk membiayai negara. Oh, itu yang tadi saya bikin. Kalau perlu bikin pabrik rokok begitu ya. Lah kita mah nggak usah apa ya. Oh, ikut-ikutan program global begitu ya. Oh, memberhentikan atau mengurangi perokok apa segala macam. Kita ini punya kekayaan sendiri, rempah-rempah dan lain sebagainya. Bikinlah yang bagus begitu pemerintah itu. Kita nggak anti kok. Adapun orang-orang nanti yang menjadi antek-antek dari luar negeri itu, kita bisa berbicara hal itu dalam banyak hal begitu ya. NGO itu banyak yang mencegal usaha pemerintah untuk memperkaya negara begitu ya, memperkaya negara bukan memperkaya pribadi. Itu banyak menjegal NGO itu titipan dari luar negeri itu banyak kok. Sayangnya mereka banyak didengarkan. Ya, pada akhirnya kompleks sebetulnya. Tetapi bukan berarti hopeless kita itu sebagai negara. Bisa sebetulnya ya, bisa sebetulnya. Kalau kita mau ini, bisa. 5 tahun itu bisa selesai. Kalau di tangan yang tepat. Oh tentu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Biqadaihi wa qudratihi. Mudah-mudahan lah kita sebagai bangsa pernah merasakan jadi negara kuat begitu ya. China saja bisa. Masa kita enggak? Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.